Bante, saya mau nanya Bante. Hmm. Eh, orang-orang awam sekarang kan itu pandangannya itu kalau mereka bahagia itu hidup mereka itu baru ada artinya Bante. Jadi dalam menurut agama Buddha itu hidup yang berarti itu apa ya Bante ya? Yang mereka kejar dan yang mereka telah dapatkan, yaitu kebahagiaan, itu memang sudah menjadi idealnya hidup. Sang Buddha sendiri juga sesungguhnya mengajar dharma sama sekali bukan untuk membuat orang menderita. Meskipun ajarannya itu tentang duka, penderitaan, ini jangan, ini tidak sepatutnya, ini tidak semestinya dilakukan, yang cenderung yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, ya mesti melakukan hal begini, yang begitu, yang agak sulit, yang agak rumit. Tapi kesemuanya itu mengarah pada justru kebahagiaan yang berada di atas strata kebahagiaan orang pada umumnya. Orang pada umumnya bahagia sebatas setelah punya harta melimpah, harta berlebih. Walaupun itu sifatnya sangat relatif. Jika ada tetangganya lebih banyak, juga rasanya itu tidak senang lagi sudah. Sifatnya relatif sekali tentang banyaknya harta itu. Mau berapa? Punya rumah satu, rumah dua masih kurang, pengen 5. Ya, punya mobil satu perlu upgrade, perlu upgrade sampai ya dapat Lambo satu. Nanti sudah ada Lambo, nggak boleh, nggak bisa hanya satu, perlu ada cadangan untuk keperluan-keperluan tertentu. Cari merek yang ini inferiornya untuk spare-nya. Terlebih kalau ya bisa mengenyam suasana harmonis dalam berumah tangga. Nyaman, tentram, ya rukun, saling memperhatikan. Ya, itu adalah kebahagiaan untuk berumah tangga yang sejauh ini tidak ada yang lebih dari itu sih pada umumnya ya. Nah, dalam agama Buddha apakah diajarkan cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan secara duniawi, yaitu mendapatkan harta bagaimana supaya lebih mudah dan juga lebih tidak mendatangkan dampak negatif berupa rasa iritasi, rasa cemas, rasa takut, atau bahkan bahaya bagi diri sendiri. Bagaimana menciptakan hubungan berkeluarga yang harmonis, yang tentram, penuh peduli, saling perhatian, rukun. Dalam ajaran Sang Buddha juga ada diajarkan. Tetapi ajaran Buddha tidak sampai pada sebatas kebahagiaan tingkatan itu saja, melainkan itu sebatas sebagai kembang-kembangnya ajaran beliau ketika berinteraksi dengan masyarakat yang sangat majemuk, masyarakat yang sangat luas. Jika diajar tentang 4 kebenaran Arya, sulit dimungkinkan untuk bisa menembus, memahami. Meskipun
diarahkan untuk mengembangkan meta, karuna, mudita, upeka. Agaknya juga sulit untuk bisa dipahami, ditembus. Ya, itulah yang dilakukan atau yang diajarkan itu memberikan hal-hal yang memungkinkan masyarakat tingkatan tertentu itu sesuai dengan stratanya, sesuai dengan tingkatannya itu. Ya, apa namanya, contohnya bisa berbagi, bisa tahu budi jasa. Nah, bagaimana orang hidup bermasyarakat itu perlu menjaga tata kebiasaan yang baik, yaitu menjalankan sila, menutup hal-hal buruk lewat ucapan dan juga lewat tindak tanduk, serta hal-hal bajik yang sifatnya kemasyarakatan yang lain. Nah, ini adalah upaya-upaya yang orang itu bisa capai atau bisa lakukan sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan untuk mendapatkan kebahagiaan secara duniawi itu. 4 kebenaran Arya, itu Sang Buddha mengajar bagaimana bisa bahagia. Meskipun diawali dengan Intang Tukang Arya Sacang. Kebenaran dari seorang Arya untuk poin pertama adalah ini adalah penderitaan, dukkha. Yang poin kedua adalah ini adalah kemunculan penderitaan. Saya tidak tahu beberapa orang berkebangsaan Barat, saya tidak diskreditkan orang Barat, soalnya orang Barat yang sekarang ini punya pemahaman yang baik, punya rasa salut yang baik pada agama Buddha juga tidak sedikit. Tapi pengalaman yang saya dapatkan adalah membaca artikel yang orang bangsa Barat itu tuliskan bahwasanya Sang Buddha mengajarkan ajaran beliau itu dari sisi pesimistis, melihat semuanya adalah dukkha, penderitaan. Sebatas membaca ini 4 kebenaran Arya, poin pertama dan poin kedua. Sebetulnya kalau bacanya sampai tuntas, dia itu yaitu sampai poin ketiga, setidaknya poin ketiga adalah kepadaman penderitaan. Mestinya bisa get begitu, bisa paham. Oh, ini Sang Buddha sesungguhnya mengajar bagaimana penderitaan bisa padam. Kepadaman penderitaan adalah nama lain kebahagiaan. Memang Sang Buddha tidak menyebut kebahagiaan. Yang beliau sebut adalah kepadaman penderitaan. Kenapa begitu? Ya, mungkin yang bersangkutan tidak paham juga apa perbedaannya. Dan ada tendensi juga ya semacam memberikan penilaian, memberikan semacam argumen yang punya nada itu diskredit. Begitu. Nah, bagaimanapun setelah
Tipitaka, pustaka suci Buddhis digelar secara global dengan ada penerjemah-penerjemah yang lebih handal untuk bisa diketahui masyarakat dunia, pelan-pelan stigma bahwa ajaran Buddha itu adalah ajaran yang pesimistis itu hilang dengan sendirinya. Yang sesungguhnya mau fair dan mau melihat itu bukan fair sih, mau membaca butir berikutnya saja. Ya, itu sudah menunjukkan satu tujuan yang jelas Sang Buddha mengajar Dharma, yaitu adalah untuk kebebasan penderitaan, tidak lain adalah kebahagiaan. Nah sekarang kalau orang mau mendapatkan kebahagiaan tanpa menunjuk, ini loh sesungguhnya kenyataan demikian ini, apa ini? Kebahagiaan atau penderitaan? Kalau memang yang ada ini kebahagiaan, perlu enggak Sang Buddha mengajarkan jalan menuju ke kebahagiaan? Enggak perlu lagi. Dan Sang Buddha menunjukkan ini loh penderitaan, itu supaya orang sadar perlunya untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah begitu. Jadi ya itu memang sudah betul. Hanya dalam kebahagiaan sehari-hari bagi berumah tangga itu bahagia secara duniawi, kesenangan indrawi, ya kalau bisa dicapai, ya didapat dengan cara yang baik dan benar agar tidak mendapati kesusahan di belakang waktu. Itu saja. Nah, itu kebahagiaan untuk berumah tangga. Itu ya.